tulisannya yang telah disebutkan di atas, Heidegger mengemukakan teori yang berpangkal pada perasaan-perasaan yang ada pada seseorang terhadap seseorang lain dan sesuatu hal lain, dalam kurung pihak ketiga, yang menyangkut orang pertama dan orang kedua. Orang pertama yang mengalami perasaan itu diberi lambang person atau pribadi, sedangkan orang kedua yang berhubungan dengan P diberi lambang others atau orang lain. Sedangkan kemudian pihak ketiga yang bisa berupa orang, benda, situasi, dan sebagainya dilambangkan dengan X. Dengan demikian, hubungan ketiga pihak itu disebut dengan hubungan POX. Oke, mengenai psikologi dari tokoh saat kognitif yaitu Ulrich Richard Gustav Neisser. Ia lahir 8 Desember 1928 dan meninggal 17 Februari 2012. Adalah seorang psikolog Jerman Amerika. Ayahnya Neisser, Hans Neisser, adalah seorang ekonomi Yahudi terkemuka. Pada tahun 1923, ia menikah dengan ibu Neisser, Karl Klopp. Dia telah disebut sebagai bapak psikologi kognitif. Neisser meneliti dan menulis tentang persepsi dan memori. Ia mengemukakan bahwa proses mental seseorang dapat diukur dan kemudian dianalisis. Pada tahun 1967, Neisser menerbitkan psikologi kognitif, yang kemudian dianggapnya sebagai serangan terhadap paradigma psikologi behavioris. Psikologi kognitif membawa ketenaran dan pengakuan instan bagi Neisser di bidang psikologi. Meski psikologi kognitif dianggap tidak konvensional, kognisi dan realitas Neisser lah yang memuat berbagai gagasannya yang paling kontroversial. Tema utama dalam kognisi dan realitas adalah advokasi Neisser untuk eksperimen persepsi yang terjadi di lingkungan alam. Neisser mendalilkan bahwa ingatan sebagai besar direkonstruksi dan bukan sekedar cuplikan momen. Neisser mengilustrasikan hal ini dalam salah satu studinya yang dipublikasikan tentang ingatan masyarakat tentang ledakan Challenger. Dalam karirnya selanjutnya, dia menyimpulkan penelitian terkini tentang kecerdasan manusia dan mengedit monografi ilmiah besar pertama tentang efek firing. Survei tinjauan psikologi umum yaitu diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Neisser sebagai psikologi ke-32 yang paling banyak dikutip di abad ke-20. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu tokoh dari psikologi kognitif yang bernama Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 dan meninggal pada tanggal 16 September 1980. Ia terkenal karena teori perkembangan kognitifnya. Ia sendiri merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss. Ia terkenal karena penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss. Ayahnya adalah seorang profesor dengan spesialis ahli sejarah abad pertengahan. Piaget dilatih sebagai seorang ahli biologi dan filsuf. Piaget adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif. Ia mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motorik 0-2 tahun, yang kedua pra-operasional 2-7 tahun, yang ketiga operasional konkret 7-11 tahun, yang kelima adalah operasional formal 11-15 tahun. Teori perkembangan kognitif Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Piaget sendiri dianggap oleh banyak orang sebagai tokoh utama dalam psikologi perkembangan abad ke-20. Dan karya dari Piaget sendiri adalah genetik epistemologi, terus yang kedua adalah strukturalisme, yang ketiga ada the psychology of intelligence. Jerome S. Bruner, 1915, beliau merupakan seorang ahli psikologi perkembangan dan juga sebagai ahli psikologi belajar kognitif. Dalam pendekatannya tentang psikologi adalah elektrik. Dengan penelitiannya yang demikian banyak dan sudah meliputi persepsi manusia, motivasi, belajar, dan berpikir. Saat mempelajari manusia, ia menganggap bahwasanya manusia adalah pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Bruner telah banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan dan transformasikan pengetahuan. Dasar pemikiran teorinya memandang bahwa manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Pengertian teori Bruner, Wien. Pengajaran matematika hendaknya diarahkan agar siswa mampu
secara mandiri menyelesaikan masalah-masalah lain yang diselesaikan menggunakan bantuan teori matematika. Begitu pentingnya pengetahuan suatu teori belajar matematika dalam sistem penyampaian materi di kelas. Leon Festinger. Ia adalah seorang psikolog sosial Amerika yang mencetuskan teori zonasi kognitif dan teori perbandingan sosial. Penolakan terhadap pandangan behavioris yang sebelumnya dominan mengenai psikologi sosial dengan menunjukkan tidak memadainya penjelasan pengkondisian stimulus respon tentang perilaku manusia sebagian besar disebabkan oleh teori dan penelitiannya. Dalam bukunya A Theory of Cognitive Dissonance pada tahun 1957, Festinger mengemukakan teorinya yang banyak dipengaruhi oleh Kurt Lewin. Dalam teori Festinger, sektor-sektor lapangan kesadaran dinamakan elemen kognisi. Elemen-elemen kognisi itu saling berhubungan satu sama lain, dan jenis hubungan itu ada 3 macam, yaitu hubungan yang tidak relevan, hubungan disonan, hubungan konsonan. Contoh dari hubungan yang tidak relevan misalnya adalah jika seorang tahu bahwa setiap musim hujan kota Jakarta kebanjiran, dan ia pun tahu bahwa di Kalimantan Timur ada sebuah pabrik pupuk. Hubungan antara kedua elemen kognisi itu tidak relevan sehingga tidak timbul reaksi apa-apa pada diri orang yang bersangkutan. Jika hubungan yang tidak relevan tidak menghasilkan reaksi, perasaan disonan menimbulkan perasaan tidak senang, janggal, penasaran, aneh, tidak puas, dan sebagainya, sehingga mendorong orang-orang yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu untuk mencapai keadaan konsonan. Hubungan konsonan itu sendiri menimbulkan rasa puas, senang, bisa mengerti, dan sebagainya. Hubungan disonan disebabkan oleh adanya elemen-elemen kognisi yang saling menyangkal, sedangkan hubungan konsonan adalah hubungan yang tidak disonan. Hanya ia tahu bahwa jika seorang berdiri di hujan, ia akan basah. Kalau kita melihat orang yang basah karena berdiri di hujan, maka kita merasakan sesuatu keadaan yang bisa dimengerti sebagai akibat adanya hubungan yang konsonan antara elemen-elemen kognisi. Tetapi, kalau orang yang berdiri di hujan itu tidak basah, maka kita, orang yang melihatnya, akan merasa heran, aneh, curiga, dan sebagainya sebagai akibat dari adanya hubungan yang disonan antara elemen kognisi yang berdiri yang pertama atau berdiri di hujan. Menurut Festinger, hubungan yang disonan dapat disebabkan oleh nilai-nilai, budaya, dan pendapat umum. Misalnya, jika terjadi gejala-gejala makan dengan tangan di restoran bertaraf internasional, orang kulit putih bercakap bahasa Jawa, seorang kakek menyanyikan lagu rock untuk mengurangi disonasi, ada 3 cara yang bisa ditempuh, yaitu mengubah elemen tingkah laku. Kedua, mengubah elemen kognisi dari lingkungan. Yang ketiga, menambah elemen kognisi baru.